Ya, kemudian ini switch B. Switch A. Oke. Nah, sekarang routernya juga itu ada penamanya, bisa diatur. Kalau sekarang penamanya adalah router 0, router 1, router 2. Bisa Anda atur saja di bagian config ya. Kemudian ganti namanya menjadi router A ya, bebas saja ya. Ini router B. Ini menjadi router C. Oke. Nah, kalau misalnya Anda mau tidak tampilkan nomor portnya ya, misalnya labelnya tertutup, bisa masuk di preference. Ini bisa dicabut saja, allow show for label. Nah, ini kelihatan bahwa ini router A. Kemudian yang satunya lagi itu router B, dan ini router C ya. Tapi baiknya ditampilkan supaya kita bisa lihat yang mana port menuju ke mana ya. Contoh seperti ini 0 per 0 menuju ke FA 0 per 3 gitu ya. Oke, nah jadi layanan yang kita akan akses itu adalah layanan di server ini. Jadi anggaplah ini server data ya, data server. Jadi web server saja servernya, dan di dalamnya ini berisi sistem informasi perusahaan. Contoh misalnya mungkin yang berbasis web itu biasanya sistem informasi keuangannya ya, atau sistem informasi apalagi namanya HRD ya, manajemen ya, resource kayak gitu ya, bisa dimasukkan dalam situ. Biasanya kalau di perusahaan menggunakan ERP ya, tapi ERP itu macam-macam lagi. Nah sekarang kita coba mengimplementasikan apa yang ada di Notepad ini ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu ya, cabang A misalnya router ini, area A ini kita mau kasih segmen network berapa ya, ini juga mau kasih segmen network berapa, ini mau kasih segmen network berapa. Berdasarkan list yang ada pada Notepad, untuk router A kalau kita lihat ya, kita analisa ini addressnya untuk fast Ethernet 0 per 0 itu adalah 192.168.10.1 ya, di sisi sini sebentar. Berarti networknya ini akan menggunakan network 192.168.10 sekian gitu. Dia akan mengikut ke router ini ya, karena ini jadi gateway sebentar bagi PC-PC gitu ya. Kita coba menerapkannya. Kemudian untuk interface serial 2.0 ini berarti network antara router dengan router. Ini kalau kita lihat IP-nya adalah 192.168.40.1 ya. Berarti area yang berada di sini ya, itu networknya adalah 40.1 ya, dan sekian gitu. Nah itu yang perlu ditahu dulu. Sekarang kita coba menerapkan di sini ya, untuk router A ini kita mengikuti list ini saja. Kita buka dulu router A, kita buka, kemudian sambil membuka ya. Ini sudah 2 jendela. Kita masuk di bagian command line ya. Jadi realnya itu di lapangan sebenarnya kita menggunakan command line ya untuk perangkat-perangkat Cisco. Tapi kalau misalnya ingin mudahnya pakai perangkat Cisco yang sudah web based ya, atau berbasis web, tapi konsepnya tetap harus Anda mengerti. Jadi kalau tidak dimengerti konsepnya, mau seperti apa interface tampilannya ya, user interface-nya ya sama saja. Nah, di sini saya coba enter. Di sini posisinya sama ya dengan ini. Ini masih posisi sebagai user biasa ya, untuk mengaktifkan sebagai administrator ya, itu kita ketik enable. Ini akan berubah menjadi tanda string pagar. Kalau sudah dalam mode ini ya, mode privilege ya, kalau nggak salah saya lupa, itu kita sudah bisa ngapa-ngapain di dalam. Kalau enable itu kalau masih dalam ini kode tanda seperti ini masih terbatas, hanya show saja, show config, show inilah ya.
Nah, contohnya misalnya untuk masuk ke konfigurasi IP, ya, kita harus masuk dulu di konfigur terminal, ya. Kita bisa ketik konfigur terminal. Atau kalau tidak mau repot, saya biasa singkat saja conft, sama saja ya, conft. Contoh enter. Nah, itu sama saja sebenarnya. Apa yang tampil itu pasti yang ini. Artinya apa? Kita sekarang berada dalam mode config, gitu ya. Kalau mau keluar ya sisa exit saja. Itu akan kembali ke mode ini, gitu ya. Jadi kita harus masuk dalam mode config-nya dulu. Kalau misalnya lupa-lupa, bisa tab saja, ya. Saya tab ya. Nah itu akan muncul ininya, apalagi namanya, sarannya, gitu ya. Nah itu hanya trik saja. Nah, sekarang karena saya sudah berada dalam config, maka saya bisa mengkonfigurasi kedua interface ini, ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya saya bingung ya apa saya mau ketikkan, di Cisco itu sudah tersedia help-nya, ya. Silakan tekan saja tanda tanya, maka akan muncul semua config di belakangnya. Gitu. Di sini kelihatan apa yang akan kita ingin lakukan. Oh, saya ingin mengkonfigur interface, maka kita bisa ketik ini, gitu ya. Oke, contoh. Ini saya coba ketik interface. Nah, saya tap saja supaya cepat. Kemudian bertanya lagi, apa ya setelah interface? Ya, bertanya saja. Oh, ini ada pilihan, ya. Apakah pas Ethernet, atau apa, tergantung jenis dari interface ini, ya. Ya, seperti itu. Misalnya pas Ethernet, ini saya kebetulan menggunakan 0/0, ya. Tambahkan saya 0/0 di belakang, enter. Nah, maka akan berubah menjadi if. Artinya apa? Kita sekarang berada di dalam konfigurasi interface-nya 0/0. Ya, jadi kedalaman keberapa sekarang ini? 3 ya, kalau nggak salah ya. Tadi kan enable, masuk ke kedalaman, istilahnya ke root ya. Kemudian masuk lagi ke dalaman konfigur terminal, artinya kita masuk dalam config global ya. Masuk lagi ke dalam ya, kedalaman ini interface-nya. Di dalam sini kita bisa masukkan baris ini. Ya, contoh IP address, kalau misalnya bingung pengetikannya, tab saja. Nah, gitu. Langsung dia usulkan address. Kemudian apa lagi ya setelah IP address, tab saja, ya. Atau bertanya, ya, tanda tanya. Nah, ini ada. Jadi informasinya apa? Oh, ABC berarti saya inputkan nomor IP-nya. Contoh 192.168.10.1 ya. Nah, setelah ini apa kira-kira? Setup lagi ya. Nah, kemudian saya enter. Saya spasi dulu. Saya bertanya lagi apa yang kira-kira? Oh, ternyata subnet mask ya. Di formatnya itu adalah IP, kemudian subnet mask. Nah, kebetulan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Nah, ini sudah kita sama dengan mengisi IP address pada interface FA 0/0 hanya dengan menggunakan baris ini. Kalau misalnya mau menggunakan deskripsi untuk menjelaskan bahwa sebentar ini adalah IP atau interface yang LAN ya, itu kita bisa masukkan di description ya, description interface ini ya menuju LAN area A ya, ke cabang A kan kayak gitu ya, atau menuju LAN network A contoh. Atau bisa juga kita ikuti sesuai dengan notepad saja supaya tidak bingung ya. Ini ikuti saja. Description interface to LAN ya, di menuju LAN cetak. Ini bebas kata-katanya karena deskripsi saja. To LAN network A, enter. Nah, kemudian apa? Ada perintah no shutdown, di mana no shutdown ini itu maksudnya adalah kita mengaktifkan portnya ya. Ini statusnya masih merah, yang lain kan sudah hijau ya. Ini kalau hijau berarti dia up secara otomatis ya. Kalau yang router itu dia harus manual. Ya, kita starter manual ceritanya ini.
Kita ketik perintah no shutdown. Kalau mau dimatikan ya kebalikannya shutdown.